Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali di materi fikih bersama dengan Ustazah Amel. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar Allah bantu teman-teman diberikan kefahaman ketika menyimak videonya. Ustazah Amel izin untuk memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selanjutnya Ustazah Amel izin menginformasikan terkait aturan pembelajaran kita selama beberapa menit ke depan. Nah, aturan yang pertama, pastikan teman-teman duduk tegap ketika menonton video. Kemudian, aturan yang kedua, pastikan teman-teman fokus. Aturan yang ketiga, pastikan teman-teman mengerjakan proyek. Dan yang terakhir, pastikan bekerja tuntas. Selanjutnya, di pekan ini alhamdulillah kita sudah berganti materi, yaitu terkait bab sholat. Nah, yang akan dibahas di pekan ini yaitu adalah mengenai rukun dan syarat syah sholat. Nah, dimulai dari hukum sholat terlebih dahulu ya. Teman-teman tahu tidak kalau sholat itu hukumnya apa? Tentu teman-teman sudah tahu kalau sholat itu adalah hukumnya wajib. Sholat adalah merupakan tiang agama kita, dan sholat adalah ibadah yang paling pertama dihisab ketika teman-teman meninggal. Maka hukum sholat yaitu adalah wajib, tidak boleh diganggu-gugat. Hukum sholat adalah wajib. Di sini ulama kaum muslimin telah sepakat bahwa sholat hukumnya adalah wajib. Hal tersebut mengacu kepada Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Jelas di Al-Quran sudah ditulis oleh Allah, dan laksanakanlah sholat. Tentu yang paling utama yang diinformasikan oleh Allah, yang diberitahukan oleh Allah, yaitu adalah dan laksanakanlah sholat. Oleh karena itu, sholat adalah tiang agama kita, ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ijma ulama telah bersepakat bahwa sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib, apalagi bagi laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka berarti ia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia merobohkan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tidak sholat, berarti teman-teman sama saja merobohkan agama kalian sendiri. Kalian sebagai umat muslim, penerus bangsa, lebih memilih mana? Merobohkan atau menegakkan? Tentu saja kita sebagai penerus harus bisa menegakkan, bukan merobohkan. Kalau bukan kita yang akan menyelamatkan negara ini, yang menyelamatkan agama kita, kemudian siapa lagi yang akan menyelamatkan? Nah, bagaimana kita menyelamatkan agama kita, tetap mempertahankan agama kita sebagai agama yang paling benar di muka bumi ini? Ya, dengan cara kita melaksanakan sholat. Sholat adalah ibadah yang tidak dilaksanakan oleh seagama yang lainnya. Hanya agama Islam yang melaksanakan sholat. Oleh karena itu, sholat adalah tiang agama. Sholat adalah hal yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau kita tidak sholat, sama saja kita sudah merobohkan agama kita sendiri. Malu dong kita mengaku diri kita Islam, namun kita tidak sholat. Berarti sama saja kita telah merobohkan agama kita sendiri. Selanjutnya, ada nih orang yang suka meninggalkan sholat. Nah, hukumnya ketika meninggalkan sholat apa saja sih hukumnya? Nah, hukum meninggalkan sholat yang pertama, jika seseorang meninggalkan sholat karena ketidaktahuannya dan bertampak terhadap pengingkarannya, maka dia harus diingatkan dan diajarkan tentang kewajiban sholat. Namun jika setelah diingatkan ia tetap mengingkari wajibnya sholat, maka ia telah kafir. Misal di sini teman-teman itu masih kecil,
atau teman-teman punya saudara yang umurnya sama seperti teman-teman yang sudah paham mengenai sholat, atau ada orang yang sudah remaja maupun dewasa tapi dia tidak sholat. Ketika ditanya kenapa kamu tidak sholat, misalnya dia jawab karena aku nggak tahu gimana caranya sholat, karena aku tidak tahu apa sih dampak ketika aku tidak sholat, tidak melaksanakan sholat. Nah, ketika orang tersebut meninggalkan sholat karena dia tidak tahu bagaimana caranya sholat, dia tidak hafal doa-doa dan lain sebagainya, maka kita sebagai sesama umat muslim mempunyai kewajiban untuk mengajarkan dan mengingatkannya. Kalau dia tidak tahu, kita bantu ajarkan. Kalau dia lupa, kita bantu ingatkan. Namun ketika kita sudah mengajarkan, kita sudah mengingatkan, kita sudah memberitahu, kita sudah mengajak-ngajak terus, namun ternyata dia tetap mengingkari dan tidak mau melaksanakan sholat, maka orang tersebut sudah dipastikan ia telah kafir, sudah bukan orang mukmin, tapi dia termasuk ke dalam orang-orang yang kafir karena sudah diingatkan, sudah diajarkan, sudah diberitahu, sudah diajak tapi tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya. Berarti itu disebut dengan orang-orang kafir. Mau tidak teman-teman disebut orang-orang kafir? Maka dari itu teman-teman, kita harus haus akan ilmu, kita harus cari tahu bagaimana sih cara sholat yang betul, bagaimana cara kita berdoa yang betul ketika sholat, bagaimana kita harus melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat, agar kita tidak menjadi salah satu umat Allah yang telah kafir atau dikafirkan karena sikap kita sendiri. Gitu. Yang kedua, hukum meninggalkan sholat yang kedua adalah jika meninggalkan sholat karena sifat malas, maka ia berdosa besar, dan jika terus-menerus meninggalkan sholat, maka ia harus bertobat. Ada nggak di sini yang kalau disuruh sholat malas-malasan? Di sini kalau udah azan terus tidak langsung sholat, masih misalnya leha-leha, nah itu kita sudah berdosa karena kita sudah melalaikan sholat. Kemudian kita, apalagi sampai meninggalkan sholat, misalnya ketiduran, nah itu berarti kita sudah berdosa besar dan kita mempunyai kewajiban untuk bertaubat. Seperti yang kalian tahu, Allah itu maha penerima taubat. Allah tuh sangat baik sekali kepada kita. Kita sudah meninggalkan sholat tapi kita bertaubat sekali saja, Allah sudah mau mengampuni kita. Di sini sudah ada dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya batas yang memisahkan seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini jelas sekali sesungguhnya batas yang memisahkan seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran. Ketika kalian meninggalkan sholat, berarti batas kalian itu hanya satu helai benang. Kalian akan sedikit lagi akan jatuh menjadi umat yang syirik atau kufur. Kufur akan kewajiban kalian sendiri, kufur akan nikmat Allah bahwa kalian masih diberi kesehatan untuk melaksanakan sholat. Ya kan? Karena apa? Karena kita malas-malasan. Kemudian kita nih misalnya ada yang sholat, ada yang ketika sudah azan tapi masih menonton TV, terus menonton TV sehingga melalaikan sholat. Itu sudah termasuk ke dalam syirik, karena kita sudah menyerupai, sudah menduakan Allah dengan TV kita. Kita lebih memilih TV dibandingkan Allah yang menciptakan kita. Nah, seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah bilang bahwa batasnya orang yang meninggalkan sholat itu, batas yang memisahkan itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Kalau kita sudah syirik, sudah lebih memilih benda yang ada di dunia, sudah lebih memilih hal-hal yang berduniawi dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita dengan cara kita meninggalkan sholat, maka kita sudah termasuk ke dalam orang yang harus bertaubat. Jika kita mau diampuni Allah, kita termasuk orang yang berdosa besar, dan kita jika mau diampuni oleh Allah, maka kita harus bertaubat. Jangan takut untuk bertobat. Kita ketika melaksanakan dosa, hari ini bertobat. Misalnya, besoknya aku ngulangin lagi. Bertobatlah lagi. Tobat lagi, karena Allah adalah Maha Pengampun. Itu adalah hukum meninggalkan sholat. Kemudian ada syarat wajib sholat. Syarat yang harus dipenuhi ketika teman-teman mau
melaksanakan sholat. Syaratnya itu adalah yang pertama, teman-teman adalah seorang muslim. Tidak mungkin kalau kalian seorang orang yang bukan muslim atau non muslim kalian melaksanakan sholat. Tentu saja kalau orang non muslim itu tidak melaksanakan sholat. Jadi syarat ketika teman-teman mau melaksanakan sholat yaitu yang pertama adalah harus muslim terlebih dahulu, seorang muslim dan muslimah. Kemudian yang kedua yaitu balik. Kalau masih kecil, orang tua kalian selalu bilang nggak apa-apa nanti dulu sholatnya karena masih kecil, masih belum paham. Kalau sudah balik itu artinya apa? Sudah dewasa, sudah masuk remaja, transisi antara remaja, dari kecil ke remaja. Seperti teman-teman sekarang teman-teman sudah masuk transisi, mau masuk remaja, mau masuk usia balik. Contohnya balik untuk laki-laki seperti apa? Laki-laki yang sudah balik artinya sudah mimpi basah. Perempuan yang sudah balik artinya sudah menstruasi atau sudah haid. Itu artinya ketika kalian sudah balik, dosa kalian itu ditanggung oleh diri kalian sendiri. Seluruh ibadah kalian yang menanggung sendiri, dosanya kalian sendiri yang menanggung. Dan sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat. Kalau kalian tidak melaksanakan sholat, maka dosanya adalah ke diri kalian sendiri, sudah bukan orang tua yang menanggung. Kalau masih kecil memang belum diwajibkan sholat, tapi ketika kalian sudah balik maka wajib sholat. Rasulullah saja pernah sampai memukul anaknya menggunakan rotan karena mengingatkan sholat. Apalagi kita yang sudah balik. Kalau sudah balik berarti punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Dan tidak apa-apa kalau misalnya leha-leha kemudian dipukul menggunakan rotan, karena sholat itu adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Lebih baik kita dipukul dengan rotan di dunia daripada nanti di akhirat kita dicambuk menggunakan cambuk yang berapi atau misalnya yang melepuh. Seperti itu, cambuk yang panas. Lebih baik kita dipukul rotan di dunia kemudian kita melaksanakan sholat daripada kita harus dicambuk nanti di akhirat, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, syarat wajib sholat adalah berakal. Pastikan teman-teman berakal terlebih dahulu. Teman-teman punya akal? Tentu saja punya. Siapa yang tidak punya akal? Yang tidak punya akal itu hanya hewan dan juga orang gila. Kalau kalian tidak melaksanakan sholat, berarti kalian termasuk ke dalam golongan yang tidak berakal. Yaitu siapa saja? Hewan dan juga orang gila. Hewan sholat gak? Tidak. Orang gila sholat gak? Enggak. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai akal pikiran. Kita sebagai manusia yang berakal, maka kita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat. Kita dapat berpikir bahwa sholat itu adalah kewajiban kita. Kita punya tanggung jawab, punya kewajiban, maka kita harus melaksanakannya. Kita punya akal lebih pintar daripada hewan dan juga orang gila. Kalau kita tidak sholat berarti sama saja kita seperti hewan dan juga orang gila. Itu tadi syarat wajib sholat. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada syarat syah sholat. Apa saja sih ketika kalian sholat yang membuat sholat kalian sah? Itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu melaksanakan sholat tepat waktu. Di sini ada Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang bunyinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi ketika azan berkumandang, kita bisa langsung berwudu kemudian melaksanakan sholat. Itu termasuk ke dalam syarat sah sholat. Kedua, suci dari hadas dan najis. Pastikan ketika kalian sholat, kalian harus suci terlebih dahulu dari segala hadas dan juga najis. Kalian cek terlebih dahulu tadi ketika jalan ke masjid, ketemu anjing gak ya? Tadi ketika kalian duduk, ada kotoran cicak tidak ya? Nah, kalian harus cek terlebih dahulu, karena ketika kita mau sholat, kita harus suci dari hadas dan juga najis. Begitu. Atau teman-teman misalnya tadi pipis terciprat tidak ya, ketika pipis ada najis yang terciprat atau hadas yang terciprat tidak ya ke bajunya, maka kalian butuh mengganti baju kalian dan berwudu kembali. Karena syarat sah sholat adalah suci dari hadas dan juga najis. Kemudian yang ketiga, menutup aurat.
Ketika kalian mau sholat, pastikan kalian menutup aurat kalian. Di sini di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, Allah berbicara di dalam Al-Qur'annya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Tuh. Allah sudah memberikan kode kepada kita, memberikan keterangan kepada kita bahwa pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Coba deh, kalian kan kalau mau sekolah selalu pakai pakaian yang rapi. Kalian kalau mau bertamasya pakai pakaian yang indah wangi. Kalau kalian mau ke acara undangan, mau ke acara ulang tahun, pakaiannya rapi, ganteng, cantik. Tapi ketika kalian sholat, kalian cuma pakai kaos biasa, pakai sarung, udah. Kadang kaosnya sobek-sobek. Nah, seperti itu sebetulnya tidak baik atau kurang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita sholat atau ketika kita mau ke masjid, diusahakan kita menggunakan pakaian yang paling bagus. Kalau kita mau bertemu dengan manusia saja kita pakai pakaian yang rapih, masa kita mau bertemu dengan pencipta kita, pemilik alam semesta di dunia ini, tapi kita pakai pakaian yang jelek? Lebih memilih mana? Kita lebih memilih indah di pandangan manusia atau indah di pandangan Allah? Tentu saja kita mau indah di pandangan Allah, maka kita harus menggunakan pakaian yang rapi, yang wangi, yang ganteng, yang cantik. Terus pastikan menutup aurat kalian. Begitu. Menutup aurat itu kalau untuk perempuan dari mana sampai mana? Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Ketika sholat biasanya perempuan menggunakan mukena ya. Biasanya menggunakan mukena. Itu sudah menutup aurat kalian, tertutup sempurna, dan Allah menyukai. Pastikan mukena yang kalian pakai itu mukena yang bersih, wangi, karena kita mau berhadapan dengan Allah. Kalau misalnya kalau nggak pakai mukena gimana? Pastikan ketika tidak menggunakan mukena, kaki kalian tertutupi, tangan kalian tertutupi, jilbab kalian panjang, menutup dada kalian, seperti itu, ya. Betul. Kalau untuk laki-laki bagaimana? Auratnya dari mulai pusar sampai dengan lutut. Biasanya laki-laki kalau mau ke masjid itu pakai baju koko, pakai sarung, atau pakai gamis ya, gamis koko. Itu lebih baik, itu lebih kelihatan tampan dan kalian berarti sudah siap bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kalian pakai kaos biasa yang rada sobek-sobek, terus pakai celana panjang, sananya ada sobeknya juga ternyata, berarti kalian belum siap bertemu dengan Allah. Begitu ya. Pastikan menggunakan pakaian yang rapi, wangi, indah ketika kalian mau bertemu dengan Allah. Itu adalah termasuk, ternyata itu adalah masuk ke dalam syarat sah sholat. Pastikan menutup aurat, menggunakan pakaian yang wangi, mukena yang wangi, indah, rapi. Pokoknya harus terbaik kalau mau bertemu dengan pencipta kita. Kemudian yang terakhir itu adalah menghadap kiblat. Di sini sudah ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 144, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Bu, kalau misalnya di kafe gimana Bu sholatnya di musola kafe? Kalau di musola kafe pasti biasanya sudah ada arahannya. Oh, di sini menghadap ke sini kiblatnya, menghadap ke sini, menghadap ke sana, sudah ada arahnya. Terus gimana Bu kalau aku lagi camping di luaran sana di gunung, misalnya aku lagi di gunung, aku lagi di hutan, gimana caranya aku bisa tahu kiblat? Kalian bisa cek menggunakan kompas atau alat mendeteksi kiblat. Handphone kalian biasanya ada. Nah, kalian bisa cek nanti kompasnya otomatis berputar dan menunjukkan arah kiblat. Gitu ya, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman pahami dulu bahwa sekarang itu sudah canggih, lingkungan kita, teknologinya sudah canggih, maka teman-teman tidak perlu khawatir lagi terkait kiblat. Pasti teman-teman mau dimanapun teman-teman berada akan mudah mendapatkan kiblat. Kiblat itu menghadapnya kemana? Ke Masjidil Haram. Pastikan tidak menghadap ke arah yang lain, pastikan menghadapnya adalah ke Masjidil Haram, ke Mekah. Begitu, itu sudah ditegaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144.
Itu tadi penjelasan PPKN kita di pekan ini. Mohon maaf, penjelasan materi fikih kita di pekan ini. Nah, Ustazah Amel izin menyampaikan proyek pembelajaran yang harus teman-teman laksanakan di pekan ini, yaitu adalah teman-teman membuat mind mapping dari materi yang sudah dijelaskan di satu lembar HVS dan dibuat sekreatif mungkin. Bagaimana sih Bu mind mapping? Mind mapping adalah peta pikiran. Cara membuatnya bagaimana? Ustazah Amel punya contohnya di sini. Di sini contohnya adalah mind mapping terkait virus. Berarti kalau untuk proyek pembelajaran kita, mind mappingnya adalah terkait sholat. Berarti teman-teman, virus ini bisa diganti menjadi sholat. Kemudian dari virus ini, dari materi sholat ini, virusnya kan sudah diganti sholat. Nah, dari materi sholat ini kan ada bercabang tadi materi yang sudah dijelaskan. Nah, teman-teman buatlah peta pikirannya, dimulai dari syarat sah sholat, hukumnya sholat, kemudian syarat wajibnya sholat, kemudian hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan ketika teman-teman sholat atau dan lain sebagainya. Di sini boleh dibuat peta pikiran. Peta pikirannya dibuat sekreatif mungkin di satu lembar HVS, kemudian boleh diwarnai, boleh dibuat seunik mungkin. Nanti setelah tuntas, teman-teman langsung fotokan dan upload di classroom kalian masing-masing. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah Amel sampaikan. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustazah Amel mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak hingga tuntas. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.